warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Herista Apriliani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang alasan dan kesulitan pembelajaran bahasa Indonesia oleh penutur asing. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program pembelajaran BIPA. BIPA merupakan wadah formal yang dirancang khusus untuk membantu penutur asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Para ahli dalam bidang pendidikan bahasa memandang program BIPA sebagai langkah penting dalam mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia di kancah internasional. Menurut Suyitno tahun 2008, program BIPA berfokus pada pembelajaran asing yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Tujuan utama program BIPA adalah untuk memperlancar kemampuan bahasa Indonesia dan meningkatkan pemahaman tentang kebudayaan bahasa Indonesia. Menurut Kusmiantung tahun 2016 menekankan bahwa program BIPA lebih berfokus pada pembelajarannya daripada pada bahasa itu sendiri. Program ini menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa asing bagi para peserta didik dan bertujuan untuk membantu mereka menguasai bahasa tersebut sehingga dapat berkomunikasi dengan efektif di lingkungan berbahasa Indonesia. Program BIPA juga diharapkan dapat membantu para peserta didik dalam memahami nilai-nilai dan norma budaya Indonesia. Secara keseluruhan, para ahli sepakat bahwa program BIPA merupakan salah satu upaya penting dalam menjembatani perbedaan bahasa dan budaya antar penutur asing dengan masyarakat Indonesia. Program ini dirancang untuk membantu para peserta didik dalam menguasai bahasa Indonesia sehingga dapat berkomunikasi dengan efektif dan memahami budaya Indonesia dengan lebih mendalam. Program BIPA juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran global tentang bahasa dan budaya Indonesia serta memperkuat hubungan antara Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya, yaitu materi alasan pelajar bisa belajar BIPA, yaitu yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua yaitu penelitian, yang ketiga bekerja, dan yang terakhir yaitu tinggal menetap. Suyitno mengungkapkan bahwa tujuan utama pelajar asing belajar BIPA adalah tentunya untuk mempelajari berbahasa Indonesia dan mengenal budaya Indonesia lebih dalam lagi. Secara keseluruhan, kelancaran berbahasa Indonesia menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga pelajar BIPA dapat menjalani pengalaman belajar dan tinggal di Indonesia dengan lebih efektif dan menyenangkan. Selanjutnya, yaitu latar belakang budaya pelajar BIPA di Australia. Pelajar BIPA di Australia berasal dari berbagai latar belakang budaya yang kaya dan beragam. Australia sendiri dikenal sebagai negara multikultural dengan penduduk yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Hal ini menciptakan lingkungan yang dinamis dan toleran, di mana pelajar BIPA dapat berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai budaya. Motivasi pelajar BIPA di Australia beragam. Beberapa mungkin tertarik untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia karena ketertarikan pribadi seperti ketertarikan terhadap musik, seni, atau kuliner di Indonesia. Ada juga yang mungkin termotivasi oleh alasan profesional seperti ingin bekerja di perusahaan Indonesia atau menjalin hubungan bisnis dengan mitra Indonesia.
Contohnya, seorang pelajar BIPA dari Inggris mungkin memiliki latar budaya yang lebih individualistis dan fokus pada komunikasi langsung. Sementara itu, seorang pelajar BIPA dari Jepang mungkin memiliki latar budaya yang lebih kolektif dan fokus pada harmoni dan kesopanan. Kedua pelajar ini akan memiliki pengalaman belajar yang berbeda, tetapi keduanya dapat belajar banyak tentang budaya Indonesia melalui pembelajaran BIPA. Latar belakang budaya belajar BIPA di Australia sangat beragam, dan ini merupakan salah satu faktor yang membuat pembelajaran BIPA di Australia menjadi pengalaman yang kaya dan bermakna. Belajar BIPA dapat memanfaatkan perbedaan budaya untuk memperkaya pengalaman belajar mereka dan membantu pemahaman yang lebih dalam tentang bahasa dan budaya Indonesia. Selanjutnya, kesulitan orang asing dalam belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, kesulitan melafalkan beberapa alfabet dalam bahasa Indonesia. Belajar BIPA seringkali mengalami kesulitan dalam mengucapkan beberapa huruf seperti R dan eng karena perbedaan sistem bunyi antara bahasa Indonesia dan bahasa ibu mereka. Yang kedua, yaitu kurangnya waktu baik dalam belajar maupun latihan bahasa Indonesia. Belajar BIPA juga menghadapi kendala waktu belajar dan berlatih bahasa Indonesia, waktu yang terbatas, dan minimnya fasilitas pendukung pembelajaran menyebabkan merasa kesulitan untuk mencapai penguasaan bahasa yang optimal. Yang ketiga, yaitu pembelajar kurang percaya diri untuk berbicara bahasa Indonesia. Kepercayaan diri sangat penting untuk keberhasilan belajar bahasa. Siswa yang percaya diri lebih berani berbicara, menulis, dan mencoba hal baru tanpa takut salah. Kurangnya kepercayaan diri justru menjadi penghambat. Yang keempat, yaitu materi ajar yang menantang. Materi yang diberikan cukup sesuai dengan level dan kebutuhan siswa. Namun, faktor usia dan kesibukan yang membuat beberapa pembelajar merasa kesulitan mengikuti kelas tersebut. Pembelajar yang sibuk serta kali tidak masuk kelas sehingga sedikit sulit untuk menyelesaikan materi yang belum dipelajari. Dan juga untuk pembelajar lanjut usia, ini juga merupakan tantangan untuk bisa mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kelima, yaitu latar belakang budaya dan bahasa pembelajar. Beragamnya latar belakang dan budaya menimbulkan tantangan dalam pembelajar bahasa Indonesia. Perbedaan struktur kalimat, intonasi, dan pelafalan bahasa ibu mereka dan bahasa Indonesia menyebabkan kesalahan dalam latihan. Banyak mahasiswa juga membutuhkan waktu untuk menerjemahkan penjelasan ke bahasa pertama mereka, sehingga sering meminta penjelasan dalam bahasa Inggris dan pengulangan materi. Yang keenam, yaitu kurangnya sumber bahan ajar tambahan yang bisa diakses secara online oleh pembelajar yang sesuai dengan tingkatan mereka untuk latihan. Akses terhadap sumber belajar daring tambahan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa sangatlah penting dalam pembelajar bahasa Indonesia. Situs web yang menyediakan materi latihan, mendengarkan, dan membaca akan sangat membantu. Namun, keterbatasan akses terhadap materi pembelajaran untuk semua tingkatan, khususnya bagi pemula, mengurangi manfaat sumber daya daring tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.